Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Roland Tanur ZR. ZR mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara dan saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Roland Tanur ZR. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kilogram. ZR mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Setelah itu, uang tersebut disampaikan disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perbuatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai kapus diklat tadi ya saya katakan, menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Sebelumnya, pemirsa, kasus suap dengan nilai fantastis lebih dari 1 triliun di lingkungan penegakan hukum ini terungkap setelah 3 hakim pengadilan negeri Surabaya meringkus tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu lalu. Ketiga hakim itu, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heri Hanindio, memvonis bebas Roland Tanur. Saat penangkapan, Kejagung menyita uang 20,38 miliar rupiah. Ketiganya kini berstatus sebagai tersangka. Selain itu, pengacara Roland Tanur, Lisa Rahmat, juga jadi tersangka karena bertindak sebagai pemberi suap. Usai vonis bebas dibatalkan, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini menunggu salinan putusan dari Mahkamah Agung untuk bisa mengeksekusi Roland Tanur. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas dan hukum yang seakan diperjualbelikan. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas untuk Gregorius Roland Tanur, terdakwa penganiayaan hingga menyebabkan kekasihnya Dini Sera Afrianti meninggal dunia dan dinyatakan Roland Tanur dihukum 5 tahun penjara.
Atas putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kini menunggu salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung tersebut untuk mengeksekusi Ronald Tanur. Kejati Jatim memastikan jika pencekalan sudah dilakukan berkoordinasi dengan imigrasi yang berlaku selama 6 bulan. Jelas kami sudah agak berbesar hati karena dia terbukti bersalah, itu yang pertama. Nanti kita upayakan petunjuk-petunjuknya seperti apa. Tentu kalau memang sudah sampai kasasi kan, kecuali kalau ada novum bisa kita PK. Nanti bagaimana itu final yang jelas pada saat ada pengajuan upaya hukum tidak akan menghalangi eksekusi. Akan melaksanakan sesudah ada putusan bisa kami dalami. Dan kita harus punya petikannya dulu. Dari tadi masih belum terbuka, masih terkait dari terdakwa. Yang kita tidak tahu, yang jelas sudah dalam pencekalan. Insya Allah aman. Sementara itu, karangan bunga berdatangan di Gedung Pengadilan Negeri Surabaya dengan berbagai tulisan kritikan terhadap hakim yang bertugas. Pihak Pengadilan Negeri Surabaya mengaku tidak mengetahui siapa pengirimnya karena karangan bunga tersebut baru ada pada malam hari. Karangan bunga dengan kata-kata kritikan pedas ke hakim menarik perhatian warga yang melintas di depan Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Bersyukurlah, akhirnya kebenaran itu terungkap gitu loh. Dan kalau lihat tulisan-tulisan di sini itu kan ya menggambarkan suara dari masyarakat yang menilai bahwa putusan dari Ronald Tanur waktu itu ya ada sesuatu. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya, Heru Hanindyo, Mangapul, dan Erintua Damanik menjadi sorotan karena memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang didakwa menganiaya kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga meninggal dunia pada 24 Juli lalu. Ketiganya kini ditangkap karena terbukti menerima suap dari kuasa hukum terdakwa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, usai penangkapan 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur, keluarga Dini Sera Afrianti mengaku lega. Meski demikian, keluarga tidak terlalu puas dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Keluarga almarhumah Dini Sera Afrianti di Kampung Gunung Guruh Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku lega dengan ditangkapnya 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, keluarga Dini mengaku tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur. Keluarga berharap agar Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya dan keluarga mendapat keadilan. Lega banget lah berkat doa dan perjuangan abahnya selama ini dibawa ke sana kemari sama kuasa hukum. Ada manfaatnya juga, ada faedahnya gitu. Berkat doa seluruh keluarga dan para media-media semuanya, para penegak hukum, alhamdulillah lah rasanya itu abah. Kan jam 9 pagi gitu, bahagia, senang gitu, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu. 3 hakim tersebut ditangkap karena diduga menerima suap terkait vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur atas kasus penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas pada Oktober tahun lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Pagi tadi, para menteri Kabinet Merah Putih kembali menjalani sejumlah kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka berolahraga di lapangan untuk mengawali kegiatan hari ini. Lewat media sosialnya, utusan khusus Presiden bidang pariwisata Zita Anjani membagikan momen hari ketiga pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kembali mengenakan seragam militer, para menteri tampak berolahraga pagi di lapangan dan melakukan latihan baris berbaris. Setelahnya diagendakan, para menteri akan kembali jalani kegiatan pembekalan.
Tak hanya Zita Anjani, pemirsa, Wakil Mendagri Bima Arya juga membagikan momen pembekalan di hari kedua ini lewat media sosialnya. Ia bersama dengan Mendagri Tito Karnavian berjalan menuju agenda pembekalan hari kedua di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Mereka juga nampak siap mengikuti agenda pembekalan hingga malam nanti. Dan hari ini rencananya mereka akan mendapatkan 2 kali pembekalan materi pagi dan siang hari. Setelah itu ditutup dengan malam keakraban yang akan digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sore nanti. Pemirsa, momen keakraban lainnya juga ditunjukkan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang saat pembekalan hari kedua, di mana Mendagri Tito Karnavian dapat guyuran air ulang tahun. Momen menarik terjadi di Akmil Magelang tepat di hari ulang tahun Mendagri ke-60 tahun, di mana Tito Karnavian diguyur air oleh sejumlah menteri usai senam pagi. Selamat ulang tahun Pak Mendagri. Kejutan lainnya juga didapatkan Tito saat pembekalan menteri di ruang AH Nasution, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga turut merayakan dan memberikan ucapan selamat. Sesi ruangan pun turut menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Mendagri Tito Karnavian. Ya, pemirsa, anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat petang. Meski diguyur hujan, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anggota Kabinet mengikuti rangkaian upacara dengan kompak dan juga hikmat. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore. Dengan mengenakan seragam komponen cadangan atau Komcat, mereka kompak dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Para menteri dan wakil menteri ini datang dari sudut berbeda dan langsung berkumpul di posisi masing-masing dengan diiringi marching band. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki lokasi kegiatan dan memimpin langsung upacara Parade Senja. Meski diguyur hujan, namun tak menyurutkan semangat seluruh peserta kegiatan. Upacara Parade Senja merupakan salah satu bagian dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih yang dimulai sejak Jumat. Para anggota kabinet dibekali sejumlah materi dan pengarahan sebelum bekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menutup pembekalan menteri di hari pertama, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih makan malam bersama. Tak hanya menteri, taruna-taruni Akademi Militer juga ikut makan bersama. Menutup rangkaian hari pertama retret Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih makan malam di ruang makan Husein Komplek Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Selain itu, taruna-taruni Akademi Militer turut diajak makan malam bersama Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada seluruh taruna TNI Polri yang telah melaksanakan upacara Parade Senja. Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu
wilayah perjuangan panjang. Di ruangan ini saudara lihat gambar-gambar mereka-mereka yang telah berkorban jiwa dan raga agar kita bisa hidup merdeka. Saudara adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo mengaku sengaja membawa para jajaran kabinetnya untuk mencontoh semangat dan disiplin para anggota Taruna-Taruni Akademi Militer. Dari Magelang, Jawa Tengah, Muhammad Zuhilmi, Dede Rudi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kembali untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi langsung dari kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Selamat siang rekan Hilmi, adakah informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan terkait aktivitas kegiatan pembekalan Menteri pada hari kedua ini? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa, memang untuk saat ini pembekalan atau retret bagi Kabinet Merah Putih ini masih terus berlangsung di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan jika kita melihat dari jadwal ini, saat ini sedang berlangsung pemberian materi mengenai hilirisasi dan juga B100 dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga dari Menteri BUMN Erick Thohir. Namun hingga sampai saat ini acara tertutup bagi media dan kami pun masih menunggu apa nanti yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi seperti hari-hari kemarin begitu Pram dan juga pemirsa, update yang diberikan mengenai acara di dalam di acara retret Kabinet Merah Putih ini akan disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Kemudian untuk hari ini pun acara cukup panjang Pram dan juga pemirsa. Untuk hari ini saja ada 3 agenda pemberian materi, di mana pada pukul 8.30 mengenai hilirisasi dan B100, kemudian pada pukul 11 ini dilakukan pemberian materi, maksud kami mengenai food estate yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, kemudian ada juga pemberian materi mengenai makan bergizi yang akan disampaikan oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian setelah itu rencananya nanti para jajaran Kabinet Merah Putih ini akan makan siang bersama, kemudian sholat zuhur bersama, dan akan dilanjutkan kembali pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya masih sama, yakni pemberian materi mengenai strategic review yang akan disampaikan oleh Otto Hasibuan. Dan berbeda dengan agenda kemarin, Pram dan juga pemirsa, kemarin ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, namun untuk saat hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024, jika kami melihat agenda atau jadwal dari Biro Pers, ini tidak ada arahan langsung yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk malam hari ini, jika kemarin dilakukan upacara parade senja, untuk malam hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat akan dilakukan malam keakraban. Nah, ini tentu menarik, ditunggu seperti apa nantinya para jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan atau kepala lembaga setingkat menteri ini berkumpul bersama, berbaur bersama untuk nantinya bersama-sama menjalankan perintah ataupun visi, misi dan juga program dari Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk saat ini pun kami masih menunggu bocoran apa saja materi ataupun agenda yang sudah dilakukan sejak pagi tadi. Kita ketahui bersama hari ini dan juga hari kemarin ini kalau pagi hari masih sama, Pram dan juga pemirsa, yakni sholat subuh berjamaah,
kemudian para jajaran kabinet ini melakukan gerak tubuh dan juga latihan PBB dengan menggunakan seragam loreng ataupun seragam dari komando cadangan. Nah, kita tentu akan melihat bagaimana keseruan dari para jajaran Kabinet Merah Putih ini dalam melakukan atau mengikuti kegiatan retret Merah Putih ini. Pram. Baik, Muhammad Zulhilmi langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Kami masih menanti update terbaru dari Anda terkait aktivitas dari pembekalan di hari kedua ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih bernyanyi bersama di Gedung Husein Akademi Militer Magelang. Tak hanya Menteri, Taruna Akmil juga ikut bergembira bersama. Sejumlah menteri membagikan momen kebersamaan dan keakraban usai acara makan malam formal retret Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang. Mereka merapat ke panggung hiburan dan menyanyikan lagu Koyo Jogja Istimewa. Sejumlah di antaranya juga asik berjoget memeriahkan suasana. Tak hanya Menteri Kabinet Merah Putih yang merapat ke panggung, para taruna Akmil yang ikut makan malam juga ikut bergembira bersama. Sementara itu, pemirsa, Erick Thohir beserta tim perekonomian Kabinet Merah Putih menggelar rapat pada malam hari di Akademi Militer Magelang. Merdeka! Hari pertama pembekalan menteri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Erick Thohir beserta tim perekonomian jajaran kabinet menyempatkan rapat. Pak Menteri SDM akhirnya datang setelah ditunggu-tunggu. Erick Thohir beserta menteri kabinet lainnya membahas mengenai quick wins dan isu yang perlu segera mendapat perhatian. Selain itu, Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian juga turut membagikan momen di media sosialnya usai menggelar rapat dengan tim perekonomian Merah Putih. Rapat kali ini digelar pada malam hari usai makan malam bersama dengan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan taruna-taruni Akademi Militer Magelang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda pembekalan Kabinet Merah Putih berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan juga negara. Pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung diberikan kepada menteri dan wakil menteri berjalan dengan kompak dan solid di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang. Selain itu, suasana pengarahan juga semakin akrab. Para Kabinet Merah Putih berkumpul di tengah kawasan Borobudur Golf yang asri. Di kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal penting kepada jajaran menteri dan wakil menteri, di antaranya Kabinet Merah Putih diminta fokus dan berkomitmen untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Pemirsa, pembekalan anggota Kabinet Merah Putih digelar mulai Jumat pagi hingga Minggu 27 Oktober 2024 besok. Acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak Jumat pagi. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa, para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Mereka akan adakan upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih. Pembekalan pada Jumat 25 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih banyak melakukan kegiatan bersama seperti gerak badan dan latihan baris berbaris pengarahan Presiden kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian ada pembahasan materi terkait pencegahan korupsi oleh BPK, Polri, Kejaksaan Agung. Lalu perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Kemudian perencanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pelaksanaan birokrasi oleh Menpan RB. Dan terakhir ditutup dengan upacara parade senja.
Sementara kegiatan pada Sabtu 26 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mendapatkan pembahasan hilirisasi oleh Menteri SDM dan Menteri BUMN, Food Estate oleh Kementerian Kesehatan, dan Makan Bergizi oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu ada juga pembahasan materi strategic review oleh Otto Hasibuan dan Malam Keakraban Presiden RI beserta Taruna Akademi TNI dan Polri. Dan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang merupakan hari terakhir, para menteri akan mendapatkan terapi daya tahan tubuh dan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para menteri akan kembali ke Jakarta dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah momen menarik keakraban terjadi selama pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang. Salah satunya Presiden Prabowo yang bercanda dan kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan seragam tentaranya. Sejumlah momen menarik terjadi saat pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya saat Presiden Prabowo kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan seragam tentaranya. Presiden bahkan bercanda membandingkan Sri Mulyani mirip dengan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat yang juga seorang wanita. Laksamana, Kepala Staf Angkatan Laut Amerika, wanita. Wow. Saya dikasih Mbak. Momen menarik lainnya adalah saat Presiden Prabowo berpidato ke Kabinet Merah Putih. Ia meminta kepada para menteri dan wakil menterinya tidak setia ke Prabowo, tapi harus setia ke bangsa dan negara Indonesia. Saya benar-benar bukan saudara tidak setia ke Prabowo, setia pada bangsa dan negara Indonesia. Saya di sini mengatakan Pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini menanamkan disiplin ala militer. Pembekalan di Akmil juga untuk meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIN Siang. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan silaturahmi kebangsaan dengan Perhimpunan Tionghoa Indonesia pada Kamis malam. Sambil melemparkan candaan, RK merasa didukung oleh Perhimpunan Tionghoa dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan silaturahmi kebangsaan bersama Perhimpunan Tionghoa Indonesia pada Kamis malam. Pada kesempatan itu, RK menceritakan pengabdiannya terhadap bangsa melalui kepemimpinannya harus melakukan keadilan untuk warga Jakarta apabila terpilih. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut juga akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, dan keadilan ekonomi untuk seluruh warga Jakarta. Selain itu, sambil melemparkan candaan, Cagup Jakarta nomor urut 1 itu mengaku merasa didukung oleh Perhimpunan Tionghoa untuk pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mendatang. Saya diterima dengan hangat, dari wajah-wajahnya sangat sumringah, bahagia menerima kehadiran saya oleh pengurus inti di Jakarta. Saya menceritakan ya apa adanya, satu tentang saya anak bangsa yang mengabdi pulang kampung, membangun negeri melalui keilmuan, melalui kepemimpinan. Saya harus adil, ya. Saya adalah bapak semua dari warga Jakarta kalau nanti terpilih akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, ekonomi akan diadilkan, yang kecil dibesarkan, yang sudah besar diluaskan. Itu adalah prinsipnya. Rasa aman nyaman akan dihadirkan, kebahagiaan, program-program ekonomi, macet, banjir tadi saya terangkan. Dan kalau disampling dari senyum-senyumnya, harusnya hampir seluruhnya mendukung pasangan nomor 1. Selain itu, RK juga mengaku telah memaparkan sejumlah target pencapaian, di antaranya menjadikan Jakarta sebagai kota global dan mendukung pencapaian ekonomi Indonesia 8%, sesuai dengan target peningkatan perekonomian tanah air oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Rian Rahman Yudi Permana, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung berkunjung menemui warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya ini, Pramono mendengarkan sejumlah persoalan warga selama tinggal di Jakarta. Selamat datang Mas Pramono Anung di Kelurahan Cengkareng Timur. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung melakukan agenda kampanye menemui warga di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam lanjutan kegiatan sapa warga dan belanja masalah, Pramono Anung bersosialisasi dan menerima aspirasi, keluhan warga soal permasalahan harga beras, pendidikan, khususnya juga persoalan bagi kaum difabel. Pramono datang dan menyaksikan Cengkareng yang ternyata merupakan salah satu kecamatan padat di Jakarta. Saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung. Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Paslon Pramono Rano juga akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem zonasi serta syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hambatan siswa untuk tumbuh belajar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas tiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%, dan paslon Dharma Pongrekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Dharma Pongrekun Kunwardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan, sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, unggul dalam survei yang dilakukan Ethical Politics dan Astra Buana Sendang. Dalam survei yang digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan meraih 45,56% suara responden. Peringkat kedua disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 30% suara responden, lalu pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana di peringkat ketiga dengan raihan 8,47% suara responden. Sementara 15,97% responden tidak menjawab. Dan penelitian ini melibatkan 1.240 responden dari berbagai kalangan dengan tingkat kepercayaan di atas 95%. Sementara itu, pemirsa, tim relawan Ridwan Kamil Suswono mensosialisasikan kartu Kamu
Jakarta Maju kepada masyarakat sekitar gedung DPD Golkar Cikini, Jakarta Pusat. Kartu tersebut nantinya dapat memberikan akses yang luas terhadap fasilitas publik dan bantuan sosial dengan mencakup kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, menyiapkan Kartu Kamu Jakarta Maju untuk melengkapi berbagai program berbasis kartu yang sudah ada di Jakarta. Tim relawan Ridho turut melakukan sosialisasi terkait program Kartu Kamu kepada masyarakat, di mana nantinya cukup dengan kartu ini, segala fasilitas dan bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, hingga transportasi publik yang diperuntukkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dapat diakses secara keseluruhan. Sebenarnya kita mau melanjutkan hal-hal yang baik yang udah ada di Jakarta ya. Jadi Kartu Kamu ini sebenarnya kumpulan dari kartu-kartu yang sudah ada di Jakarta, misalnya ada KJS, KJP Plus, juga kartu lansia dan lain sebagainya. Tapi kita tambahkan dua manfaat untuk dua kelompok rentan, yaitu ada kartu yatim dan juga ada kartu pelayan rumah ibadah. Kita ada whistleblower nantinya, yang dimana masyarakat yang ngadu. Masyarakat mengadu ke mana? Ya, mungkin ke RT, ke RW, atau ada yang namanya Jaki Plus ya, Bu ya. Jaki seperti itu, dia lapor. Kalau ada hal-hal yang tidak memungkinkan, dia bisa melaporkan ke situ. Kartu Kamu merupakan salah satu bentuk komitmen pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Jakarta Ridwan Kamil Suswono untuk melanjutkan program-program gubernur sebelumnya yang telah berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Anggita Maura, Laksana, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Momen keakraban pemirsa, ini ada informasi mengenai pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih pemirsa, di mana Sabtu pagi para Menteri Kabinet Merah Putih kembali menjalin sejumlah kegiatan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Mereka berolahraga di lapangan untuk mengawali kegiatan. Alhamdulillah, saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, kesana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris berbaris dan senam, kondisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan. Ya pemirsa, momen keakraban ditunjukkan para Menteri Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang saat pembekalan hari kedua. Mendagri Tito Karnavian dapat guyuran air ulang tahun. Momen menarik terjadi di Akmil Magelang tepat di hari ulang tahun Mendagri ke-60 tahun, di mana Tito Karnavian diguyur air oleh sejumlah menteri usai senam pagi. Kejutan lainnya juga didapatkan Tito saat pembekalan menteri di ruangan Ahana Sution, di mana Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga turut merayakan dan memberikan ucapan selamat. Seisi ruangan juga turut menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Mendagri Tito Karnavian. Kita ke informasi lain pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengapresiasi pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retret ini menjadi terobosan baru yang baik dari Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan rasa nasionalisme dari para menteri. Hal ini dikatakan Ketua DPD RI saat mengikuti kegiatan outbound pemantapan nilai-nilai kebangsaan di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi.
Outbound yang diikuti lebih dari 100 senator DPD RI ini digelar guna memberikan bekal nilai kebangsaan dan meningkatkan kerjasama antar anggota. Sultan juga menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan sebagai respon atas kegiatan retreat yang dilaksanakan oleh Kabinet Merah Putih di Magelang. Kalau Bapak Presiden dan seluruh kabinetnya melaksanakan outbound atau semacam retreat di Magelang, kami pun melakukan itu hal yang kurang lebih sama di Bogor bersama teman-teman Lemhanas. Kalau dari sisi materi tentu teman-teman dari Lemhanas. Tapi kemarin beberapa hari sudah dilakukan secara teoritis, ya banyak ahli-ahli yang sudah bicara yang memaparkan baik kondisi politik lokal, nasional, global, kemudian fenomena yang akan terjadi, ancaman, tantangan.